Bab 249. Apakah saingan dalam percintaan? Lupakan saja, karena kamu tidak ingin mengatakannya, kakak tertua tidak akan memaksamu untuk mengatakannya. Davin Ye mengambil pangsit lagi dan memasukkannya ke dalam mangkuknya, hanya saja kamu terlalu kurus. Kamu perlu makan lebih banyak. Baiklah, terima kasih, kakak tertua. Claire Sen berterima kasih padanya, dan kemudian memakan satu lagi. Claire Sen menyelesaikan sarapan seperti ini, dan ketika mengucapkan selamat tinggal pada Davin Ye masih khawatir dia sendirian, dan melihatnya untuk waktu yang lama dan baru meninggalkannya sendirian. Akhirnya, Claire Sen naik bus sendirian, dan ketika dia berada di bus, dia berpikir keras lagi. Bagaimana dia akan memberitahu Sally Han hal ini dengan jelas hari ini? Claire Sen bingung sepanjang jalan, dia bahkan tidak tahu stasiun busnya sudah kelewatan. Sampai dia menyadari stasiunnya tidak kelewatan, dia baru berteriak berhenti dan turun dari bus. Setelah keluar dari bus, Claire Sen tertekan, dia mengulurkan tangannya untuk memijat alisnya yang sakit. Ponselnya bergetar, Claire Sen melihat ke bawah dan melihat Sally Han mengirim pesan WeChat, menanyakan mengapa dia belum datang. Claire Sen lebih baik membalas dengan pesan, "Aku kelewatan stasiun, segera ke sana." Kemudian ketika dia hendak pergi ke seberang untuk naik bus, sebuah mobil berhenti di depannya, dan kemudian kaca jendela diturunkan. Masuk ke mobil. Davin Ye menatapnya dengan tatapan lembut. Melihat Davin Ye, Claire Sen sedikit terkejut, menatapnya dengan heran, "Mengapa kakak tertua ada di sini? Bukannya kamu seharusnya sudah pergi?" Jelas dia telah duduk selama beberapa pemberhentian, jadi dia seharusnya tidak berada di sini lagi. "Gadis bodoh, aku melihat kamu sangat tidak nyaman di pagi hari, bagaimana kamu bisa tenang kamu naik bus sendirian? Tapi kamu tidak ingin aku mengantarmu, jadi aku harus mengikutimu." Setelah berbicara, Davin Ye tersenyum lagi, dan berkata dengan hangat, "Cepat masuk ke mobil. Sally Han sudah menunggunya." Untuk melewati pemberhentian ini sepertinya butuh 10 menit. Claire Sen merasa tidak enak jika harus memintanya menunggu lagi, jadi lebih baik dia naik ke mobil. Setelah masuk ke dalam mobil, Davin Ye mengingatkannya untuk mengencangkan sabuk pengamannya, dan kemudian mengantarnya ke tempat mereka janjian. "Sana, hati-hati." Davin Ye menggosok kepalanya dan menyuruhnya pergi. Claire Sen menatapnya dengan tatapan kosong, mengangguk dan pergi. Ke tempat janjian itu masih harus jalan kaki 2 menit, Claire Sen bergegas ke tempat janjian. Meskipun belum lama meninggalkan sekolah, toko teh susu ini masih memiliki banyak pelanggan, dan kebanyakan dari mereka adalah siswa di sekitar. Claire Sen yang berpakaian rapi sangat menarik perhatian. Ketika dia memasuki toko, dia juga menarik perhatian banyak orang. Banyak pria jahat di toko itu juga bersiul padanya. Claire Sen berjalan tanpa melihatnya, dia sudah melihat Sally Han duduk di sudut. Hari ini, Sally Han masih mengenakan rok merah muda dengan bulu halus, yang terlihat seperti putri kecil. Karena bosan, Sally Han menyedot bubble di gelas dengan segala cara yang mungkin. Ekspresi wajahnya sangat tidak sabar. Ada pria ingin menanyakan nomor teleponnya, tapi dia mencibir dan memarahinya, "Pergilah orang jelek, kamu juga tidak melihat dirimu seperti apa, apakah itu layak untukku?" Bocah itu malu ketika dia memarahinya, "Kamu, jika tidak mau kasih, bilang saja tidak mau, mengapa kamu memarahiku?" Sally Han menatapnya dengan tatapan arogan, "Apakah kamu tahu siapa aku? Berani meminta nomor padaku? Jika kamu terus berbicara, aku mungkin tidak hanya memarahimu saja." Pria itu tidak berdaya, tapi juga penakut, jadi dia berbalik dan pergi. Siapa yang tahu, dia menabrak Claire Sen yang berjalan ke sana. Claire Sen ditabrak olehnya sampai mundur 2 langkah dan hampir jatuh. "Ah, maafkan aku." Pria itu dengan cepat meminta maaf ketika dia menyadari bahwa dia telah menabrak seseorang. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat penampilan Claire Sen,
Matanya melebar saat dia berdiri di sana, dan matanya menunjukkan warna yang menakjubkan. Tanpa diduga, dia sangat beruntung hari ini, ketika dia ditolak oleh seorang wanita cantik, dan tiba-tiba bertemu dengan wanita cantik lainnya. "Halo cantik, namaku." Pria itu baru saja ingin melangkah maju untuk berbicara dengan Claire Sen, tapi Sally Han berdiri dan menariknya, dan berkata dengan tidak sabar, "Pergi sana, Claire, kenapa kamu baru datang? Apakah kamu tahu aku menunggumu?" Setelah bicara sampai sini, Sally Han terhenti. Dia menatap Claire Sen, yang mengenakan rok panjang di depannya. "Kamu, kenapa kamu?" Claire Sen tersenyum padanya, lalu berbisik pada pria di sebelahnya, "Aku baik-baik saja, kamu bisa pergi." Setelah berbicara, dia segera duduk di seberang Sally Han. Sally Han masih linglung, tapi pria itu terpesona oleh senyum Claire Sen. Dia berdiri di sana untuk waktu yang lama dan tidak merespons. "Ya Tuhan, Dewi." Ternyata sangat lembut, dan senyumnya sangat indah. Sally Han butuh beberapa saat untuk bereaksi. Dia menatap Claire Sen dengan tatapan rumit. Dulu dia tidak berdandan, dia tidak tahu, hari ini Claire Sen berpakaian sangat cantik, aura aslinya telah muncul, sangat mempesona. Meskipun, dia hanya berdandan tipis saja. Tapi senyum lembut di wajahnya dan aura yang ditunjukkan oleh matanya yang dingin benar-benar persis sama dengan wanita di foto itu. Antara gerakan. Apakah ini kekuatan hubungan darah? Memikirkan hal ini, hati Sally Han terkejut, tidak mungkin. Claire Sen yang seperti ini terlalu mirip dengan Nyonya Han. Jika Andri Han melihat Claire Sen seperti itu, pasti akan ada masalah. Tapi sekarang tidak ada cara lain. Sally Han hanya bisa menekan kepanikan di hatinya dan tersenyum datar pada Claire Sen. "Claire, kamu. Mengapa kamu hari ini ingin berdandan? Kamu juga berpakaian sangat indah." Mendengar ini, Claire Sen meliriknya dengan aneh, "Bukankah kamu selalu ingin aku berdandan?" Sekarang aku sudah menemukan jawabannya, wanita harus benar-benar mencintai diri mereka sendiri. Setelah berbicara, Claire Sen tersenyum padanya, "Sally, apakah menurutmu aku seperti ini tidak bagus?" Ekspresi wajah Sally Han kaku, dia mengangguk dengan susah payah, "Sangat bagus, benar-benar bagus." Hanya saja setelah dia menjadi cantik, itu telah menjadi ancaman baginya. Tiba-tiba, Sally Han menemukan bahwa iblis kecil di hatinya mulai bergerak dengan panik lagi. Claire Sen tidak tahu apa yang dia pikirkan, tapi dia bisa melihat sesuatu dalam ekspresinya, jadi dia berpura-pura bertanya, "Kamu sepertinya tidak terlalu bahagia." Mendengar ini, ekspresi Sally Han berubah, dia dengan cepat membela diri, "Apa? Bagaimana mungkin? Bagaimana aku bisa tidak bahagia? Kamu menjadi cantik, aku sangat bahagia. Benarkah? Lalu kamu bilang, setelah aku menjadi cantik, apakah Golden Ye akan menyukaiku?" Ekspresi wajah Sally Han benar-benar tak terbendung, dia menatap Claire Sen dengan linglung, "Claire, kamu. Apakah kamu benar-benar menyukainya?" Claire Sen tersenyum tipis, "Ya, aku cukup menyukainya. Tapi apa?" Sally Han ragu-ragu untuk berbicara, dan adegan penyelamatan dirinya muncul di depannya. Dia menemukan bahwa dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Claire Sen melihatnya diam untuk waktu yang lama, senyum di wajahnya berangsur-angsur memudar. Setelah beberapa saat, dia langsung berkata, "Tapi kamu juga menyukainya, jadi kita adalah saingan dalam percintaan, bukan?" Bersambung.